Ini sekolahku, namanya SD Negeri 110 Rejongobong. Sekolah yang berada di desa kecil yang bernama Desa Tabapadang, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejongobong. Walaupun berada di jalan lintas, menuju sekolahku sedikit mendaki. Sekolahku masih sangat sejuk dan asri karena dikelilingi oleh kebun-kebun warga. SD 110 Jongebong memiliki 93 murid yang merupakan harapan masa depan. 9 orang guru, 5 orang guru ASN, dan 4 orang guru non-ASN. Pendidikan menurut filosofi Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika kita menempatkan anak kita pada student center, maka akan tumbuh dan berkembangnya student agency yang berupa pendidikan menurut kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi, dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Jika kita ingin menumbuhkan kepemimpinan murid, maka sebagai pendidik, kita harus menciptakan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikan melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, ataupun golongan. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Tindakan aksi nyata alur bagja pada bagian B, buat pertanyaan utama, dan A, ambil pelajaran. Pada modul 3.3, program yang berdampak positif pada murid.
Halo semuanya, ketemu lagi di channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Kali ini saya akan share atau berbagi 5 ide kegiatan sosial yang bisa kita lakukan berdasarkan skill yang kita punya. Jadi ide berkegiatan sosial itu banyak sekali kawan-kawan. Jadi kita bisa lakukan apapun sepanjang itu bermanfaat. Namun kali ini saya akan berbagi 5 ide kegiatan sosial berdasarkan skill yang kalian sudah punyai. Ide kegiatan sosial yang pertama adalah dengan mencari pakaian layak pakai ya. Jadi kita kumpulkan pakaian-pakaian layak pakai, kemudian bisa kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan atau kita sumbangkan kepada orang-orang yang terkena bencana banjir, gempa bumi dan lain-lain. Dan yang perlu diingat adalah baju layak pakai berbeda dengan baju bekas, karena terkadang baju bekas itu tidak layak pakai lagi. Makanya kalau kita datang ke sebuah tempat bencana yang banyak baju bekasnya, itu layak pakai. Ide kegiatan sosial yang kedua adalah dengan mengumpulkan mainan-mainan bekas. Jadi kalau kita, anak kita atau adik kita punya mainan-mainan bekas yang sudah tidak terpakai lagi, kemudian daripada dibuang, kita bisa bawa mainan-mainan tersebut ke rumah sakit anak. Tapi perlu diingat bahwa mainan-mainan tersebut sebelum dibawa ke rumah sakit, kita harus bersihkan terlebih dahulu agar steril. Terus-menerus karena kegiatan. Ide kegiatan sosial yang keempat yaitu dengan mengumpulkan buku-buku ya, buku-buku yang bagus, buku-buku layak baca kepada kita sekarang sudah remaja, jadi buku tersebut bisa kita salurkan agar lebih bermanfaat. Sebuah persiapan ya, yaitu kita datang ke sebuah panti asuhan atau ke panti jompo, kita datang ke sana dan memberi hiburan kepada adik-adik yang ada di sana atau para orang-orang tua yang tinggal di panti jompo. Kalau kalian punya background seorang pesulap misalnya, kalian bisa memberikan hiburan sulap kepada adik-adik yang ada di sana. Tapi kalau kalian adalah seorang storyteller yang suka bercerita, kalian bisa menceritakan atau memberi cerita kepada adik-adik yang tinggal di panti asuhan. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Hari ini saya akan ingin diskusi nih Bu sama Ibu. Pada modul 3.3 itu ada modulnya program yang berdampak positif pada murid. Artinya di sini kita mendengarkan anak itu memiliki hak suara, anak itu memiliki hak pilihan, kemudian anak itu memiliki kepemilikan. Nah, jadi di sini Bu, program yang berdampak pada murid itu rencana saya itu adalah Jumat Religi, Jumat Berbagi. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Jadi seperti ini Bu, Jumat Religi dan Jumat Berbagi itu kan Bu, di setiap minggu pertama dan minggu ketiga kan sekolah kita sudah punya program yaitu Jumat Religi. Bagaimana kalau Jumat Religi itu kita isi alangkah baiknya menambah keberkahan, kita isi dengan Jumat Berbagi. Artinya nanti anak-anak itu Bu akan mengumpulkan infak dari seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya murid, tetapi juga guru ikut menyumbang. Nah, uangnya nanti Bu di minggu ketiga Jumat berikutnya nanti kita akan memberikan sesuatu. Jadi ini targetnya Bu yang akan diberikan itu adalah warga sekolah itu sendiri, murid pastinya Bu. Apa yang mereka butuhkan? Misalnya tasnya bolong, ya, kita berikan tas. Kemudian kita sepatu misalnya ya Bu, kita berikan sepatu. Dasinya yang sudah panjang, lebar atau putus kita berikan dasi. Jadi setiap anak itu minggu ketiganya itu ada 1 atau 2 anak murid yang kita berikan bantuan. Bagaimana nih menurut pendapat Ibu dengan program yang rencana program yang saya sampaikan tadi? Ya bagus. Ya, bagaimana pandangan Ibu tentang program ini? Program
program yang akan dilaksanakan. Apakah ya boleh memberikan pandangannya seperti itu? Kalau menurut Ibu setuju sekali dengan adanya ditetapkan program seperti Jumat berbagi dan apa lagi? Jumat religi. Jumat religi. Ini kan Bu, dari Jumat religi Jumat berbagi ini kan Bu, harapan saya itu Bu adanya perubahan karakter anak agar lebih mengenal kegiatan kemanusiaan. Itu hal-hal yang lebih kecil ini dulu Bu, gak usah kita dalam ruang lingkup masyarakat luas, tapi kita ya berbagi di lingkungan sekolah kita ini dulu Bu ya. Kalau menurut pendapat Ibu nanti bagaimana ya Bu, siapa sih yang mungkin yang terlibat dalam kegiatan ini nanti itu Bu? Maksudnya guru atau Iya boleh. Wali kelasnya mungkin ya Bu. iya wali kelasnya, kemudian ditentukan satu guru yang menangani ini Khusus ya khusus itu. Jadi wali kelas nanti untuk membantu ya Bu. Oke. Berarti untuk program ini Bu setuju ya Bu? Setuju. Kira-kira kapan kita nih Bu akan melaksanakan ini ya Bu? Bagusnya ya Bu. bulan Desember ini. Bulan Desember atau masih perencanaannya atau di awal semester Oh iya, mulai ya Bu? Atau gitu Bu? iya awal semester 2 Januari. Oke, baik. Berarti kalau Ibu sudah setuju, nanti saya akan berdiskusi nih menghubungi anak-anak untuk diskusi tentang bagaimana skenario pelaksanaannya nanti, dan juga rencananya nanti Bu saya akan mengundang wali murid nih Bu untuk melaksanakan rencana program ini Bu. Bagaimana pandangan wali murid, setuju atau tidak, atau mereka punya pendapat lain nanti Bu. Oke Bu. Baik Bu, mungkin itu saja diskusi kita hari ini Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, foto dikit. Bapak Ibu, untuk yang kedua ini adalah bahwa sebuah sekolah harus punya satu program unggulan. Nah, kita kan mau yang uang yang susah itu kita sulit menjangkaunya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya sudah berbicara sama kepala sekolah. Bagaimana caranya kita itu? Jadi kalau ditanya orang yang terkenal dengan ini itu SD kita loh seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada namanya program berdampak positif bagi murid. Bagaimana cara kita melibatkan murid dalam hal suara? Kalau murid itu punya pilihan, kalau murid itu memiliki program itu. Jadi kalau setelah mempertimbangkan semua hal, saya melihat bahwa seperti ini Bapak Ibu, di setiap Jumat Ganjil, setiap Jumat Ganjil itu SD 110 Jaklebok itu mengadakan Jumat religi. Jumat religi itu isinya tausiah dari guru, mengaji dari anak-anak, kemudian ada sholawatan, bisa diselisih dengan musyahabah diri. Kemarin mungkin anak ibu ada yang bercerita sama orang tuanya, ada nggak bercerita sama orang tuanya? Kalau kami direfleksi sama Ibu Ika sampai nangis, ada nggak? Enggak ya. Nanti deh. Nah, alangkah baiknya karena kita lihat seperti ini Bapak Ibu, masih banyak di lingkungan kita ini yang memerlukan uluran tangan kita. Karena kan mayoritas kita ini, maaf ya Bapak Ibu, karena memang rata-rata itu kan ekonominya menengah ke bawah ya. Nah, masih banyak kita nggak usah keluar untuk mencari, untuk berbuat suatu hal yang baik. Cukup ruang lingkup sekolah kita saja. Jadi dari murid seperti ini Bapak Ibu. Alangkah lebih bermaknanya kalau kegiatan Jumat religi itu ditambah dengan Jumat berbagi. Saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu sedikit. Jadi Jumat religi, Jumat berbagi itu Bapak Ibu, setiap hari Jumat anak Bapak Ibu menyisikan. Ini penggagasnya adalah siswa kelas 5 ya. Jadi kelas 5 yang handle. Seluruh warga sekolah ini anak kelas 5 yang handle. Ini punya perangkat, ketua kelasnya adalah
ketua kelasnya adalah Raju, ditambah dengan wakilnya Diva, kemudian sekretarisnya Jian, bendaharanya Dastia. Nah, Nah, kegiatan ini rencananya adalah Jumat berbagi. Artinya setiap Jumat ganjil, anak bapak ibu kami persilakan untuk menyisihkan sedikit uang jajan mereka, dikumpulkan, terserah mau berapa, yang 500, yang 200, yang 1000, terserah mau berapa. Nanti dikumpulkan dan dicatat sama bendahara itu yang menerima adalah satu keluarga sekolah, jadi termasuk guru, siapapun kayak itu. Nah, untuk Jumat berikutnya, di Jumat ganjil berikutnya, nanti kita kumpulkan lagi infaknya. Jadi 2 kali infak setiap bulan di bulan ganjil. Jadi 1 sama 3. Karena 2 minggu kedua sama minggu keempat di hari Jumat itu adalah senam Bapak Ibu kegiatannya. Jadi di minggu ketiga itu masih kumpulin infak. Dan minggu pertama bulan berikutnya itu adalah Jumat berbagi. Artinya kita membagikan suatu barang, nggak berbentuk uang, suatu barang. Misalnya anak kelas 5 ini kan dia sudah punya target siapa yang mau dibantu, tapi dibantu dalam bentuk barang. Misalnya anak kelas 2 sepatunya bolong gitu kan, dibantu untuk diberikan sepatu. Misalnya ada anak kelas 4 yang targetnya ini 1 atau 2 orang, karena kita tahu kondisi keuangan anak masih sedikit ya Bapak Ibu, tapi dia ada bentuk berbaginya. Misalnya dasinya nih Bapak Ibu sudah keot, panjang talinya itu kan. Nah, jadi dibantulah beli, tapi bentuk barang ya, enggak uang enggak. Ini uang untuk beli dasi tidak, tapi berbentuk dasi. Atau lagi bajunya 5 kancing, kancingnya tinggal 1, yang lainnya peniti gitu kan. Dan itu banyak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuka mata Bapak Ibu, itu banyak di sekolah kita. Iya, 5 kancing, 4 lebih 1 kancing, dan itu ada di sekolah kita seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu ini, Bapak Ibu mewakili 93 murid dan 93 wali murid. Kami minta persetujuan dulu Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan kegiatan ini? Setuju. Karena kegiatan ini nggak bisa berjalan kalau tidak ada bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu. Nanti kami, kalau Bapak Ibu setuju, nanti kami akan lanjutkan dengan kepala sekolah hasil rapat kita hari ini bahwa 93 murid ini menyetujui untuk kegiatan Jumat religi. Jadi Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu minta duit lebih ya Jumat, jangan pulau marah-marah. Nah, apa pulau banyaknya tidak guru kamu nih? Padahal Bapak Ibu, biasanya kalau kelas 5 itu boleh Bapak Ibu, ini semuanya ini proyek kelas 5, dan saya itu jarang sekali meminta uang kepada mereka untuk membeli apapun itu. Saya beli, mau karton kayak mau ini, palingan ada kardus di rumah yang gratis saja ya. Kalau untuk lain untuk apa itu saya beli, karena takutnya nanti orang mau ngomel gitu. Ini saya mati ngedrop. Saya mati tidak ini. Oke Bapak Ibu, kalau setuju saya teruskan ini ya untuk selanjutnya. Nanti mungkin kita menerapkannya di awal semester 2. Siap kelas 5 untuk menjadi penggagas? Siap? Oke. Nanti kelas 5 yang naginya, yang hitungnya, yang belinya, kalau bisa mereka semua kita serahkan. Jadi anak itu belajar untuk mengolah sesuatu, berhasil atau tidak. Baik Bapak Ibu, kalau sudah nanti ada satu hal yang 5 menit yang ingin disampaikan oleh Ibu Melisa sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Ibu Melisa. Oke baik, saya akhiri. Musik berapa sih teman-teman? Hari ini kita akan diskusi. Sebelumnya, Ibu mau dengar dulu deh tepuk semangatnya. Tepuk semangat! Oke anak-anak, hari ini Ibu ingin mendengarkan suara kalian. Kemarin Ibu sudah diskusi sama kepala sekolah akan membuat sebuah program
yang berdampak pada murid. Artinya nanti pada program ini suara kalianlah yang kami perlukan. Kemudian pilihan kalianlah yang akan diperjuangkan dan kalianlah yang memiliki program tersebut. Nah, acuannya Ibu ingin mendengar nih kegiatan-kegiatan kemanusiaan apa sih yang pernah kalian lakukan. Boleh Ibu dengarkan? Siapa yang mau dengar, yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kegiatan kemanusiaan. Oke, Alif, apa Alif? Menyumbang di masjid. Menyumbang di masjid, silakan. Terus Deskia, menyumbang di masjid. Ada lagi yang lain? Oke, Raju, apa Raju? Meminjamkan pena. Meminjamkan pena, boleh. Menyumbang di masjid. Kemudian ada lagi? Oke, Raju, ini dulu. Diko apa Diko? Membayar zakat. Membayar zakat, betul. Nanti diingatkan ya. Menyumbang di masjid. Kemudian Raju tadi apa? Meminjamkan pena. Meminjamkan pena. Yang ketiga membayar zakat. Ada lagi? Oh, ini dulu. Membantu orang tua. Membantu orang tua di. Ayo, membantu orang tua. Davin, ada lagi? Mengumpulkan infak di masjid. Mengumpulkan infak di masjid setiap hari apa itu lalu? Hari Jumat ya, waktu sholat Jumat ya Bung? Iya. Terus ada lagi? Boleh? Ikut menyumbang ke panti asuhan. Ikut menyumbang ke panti asuhan, bagus sekali. Berarti anak-anak kelas 5 ini sudah banyak kegiatannya, kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukan. Nah, anak-anak sekarang kita nggak perlu deh yang keluar dulu. Sekarang kita akan membuat program yang untuk kita. Jadi untuk warga sekolah inilah. Kemarin Ibu sudah punya program, tinggal kalian setuju atau tidaknya. Jadi seperti ini. Kita kan setiap hari Jumat kita melakukan Jumat religi. Nah, akankah lebih bermakna kalau Jumat religi kita diisi dengan Jumat religi, Jumat berbagi. Saya punya Ibu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih